Nah ini perkebunan cukul. Duh, cakep ya sahabat. Bisa dilihat ini viewnya. Ini bagus ya. Ini jalanan bagus nih. Bisa dilihat ini sahabat pantai. Ini pantai Cianjur Selatan. Kalau ini Garut Selatan. Kalau ke sana kita ke Sukabumi. Kalau kita ke kiri ini ke Garut, ke Santolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel kita Trik on Trip. Kali ini saya akan update jalan terbaru ya sahabat. Jadi sekarang saya mau update jalan terbaru Pangalengan Cisewu tembus ke Pantai Ranca Buaya. Katanya dengar-dengar udah bagus, tapi nggak tahu full atau sebagian bagusnya. Sebiasa saya mulai dari sini. Nah ini bisa dilihat papan petunjuk kanan Cisewu Ranca Buaya. Kalau kiri ini ke Malabar. Dari bundaran Pangalengan ini kalau kita ke kanan itu ke Cisewu Cukul. Kalau kita ke kiri itu ke Nimo, ke Wayang Windu, ke kiri ya sahabat. Sudah ada saya reviewnya. Ataupun dari sana, dari sini maksudnya dari Nimo tembus ke Majalaya juga sudah ada perjalanannya. Ini kita ke kanan menuju ke Cisewu. Kebetulan ini saya di hari Minggu lagi. Kalau sahabat yang dari arah Majalaya bisa ya tembus ke Pangalengan. Saya sudah ada video sebelumnya dari Rancaekek atau Majalaya via Ciparai itu bisa tembus ke Pangalengan, tapi keluarnya dari Nimo. Jadi itu sangat rekomendasi sekali ya sahabat, karena jalanannya bagus. Bisa cek di video saya sebelumnya atau bisa dicek di link di atas, nanti saya cantumkan linknya. Dan dari Pangalengan pun kalau misalkan ingin ke Ciwidey ada juga, nanti di depan saya tunjukkan jalannya kalau ingin tembus ke Ciwidey via Gambung. Jadi saya sudah ada reviewnya. Dan untuk wisata Nimo, Wayang Windu itu saya sudah punya, bisa dicek saja ya sahabat. Ini kita menuju Pangalengan, kita menuju Cisewu, kita ke arah Garut Selatan ke Pantai Ranca Buaya. Dulu saya sudah pernah upload tapi jalannya jelek. Nah sekarang dengar-dengar katanya jalannya bagus, karena sejauh ini jalan yang paling bagus itu full bagus. Dari Ciwidey itu full bagus sampai ke Cidaun ke arah Cianjur Selatan itu bagus full. Karena kemarin video yang terbaru itu saya lagi ada perbaikan di Ciwidey, tapi sekarang udah full bagus karena saya udah lewat lagi ke sana. Cuman saya nggak rekam lagi, itu sudah full bagus. Dan banyak juga nih untuk Pertamina yang nanya-nanya lagi, suka ada yang nanya lah, karena jalanan itu atau jalanan ini nih, sekarang kan kita mau menuju Cisewu. Memang untuk Pertamina itu, untuk Pertamina resmi itu susah ya, tapi sepengalaman saya itu tiap per 100 kilo itu suka ada Pertamina resmi. Jadi untuk motor yang kapasitasnya 3,5 liter, nah ini juga ada Pertamina resmi, bisa nih diisi di sini. Untuk Pangalengan atau yang di bawah tadi di Banjaran itu ada. Jadi jarak dari sini ke perempatan nanti di depan, maksudnya bukan di depan, di Cianjur Selatan nanti di perapatan Cianjur Selatan itu kan sekitar jarak 100 kiloan lah dari sini. Itu nanti kita ketemu lagi Pertamina resmi. Baik yang di daerah, kalau kita ke kanan tembus ke Ciwidey itu ada yang di Jayanti, ataupun yang ke kiri itu di daerah sekitaran Santolo. Insya Allah itu cukup untuk kapasitas 3,5 liter. Dan kebetulan kemarin waktu lewat yang di Ranca Buaya kalau nggak salah ada Pertamina baru. Nah sekarang kita cek
kalau misalkan Pertaminanya sudah beres, berarti ya nggak usah khawatir. Untuk kapasitas 3,5 liter itu cukup, dengan catatan itu motornya standar ya sahabat, karena kan banyak motor yang sudah nggak standar, speknya di bore up atau naik cc itu pasti boros. Jadi untuk standar itu kan 1 liter itu bisa tembus rata-rata paling standarnya itu 40 kilo. Nah ini di depan, kalau ke kanan itu ke Gambung, bisa dilihat lurus Cisewu, kanan Gambung. Untuk ke Gambung ini tembusnya ke Ciwidey. Saya sudah ada video sebelumnya, tapi dari Ciwidey ke sini itu sama saja, bisa dicek. Itu jalannya rekomendasi juga, sangat rekomendasi karena lebih singkat juga perjalanan, tidak ada macet-macet dan view-nya cakep. Pokoknya good, dari Gambung tembus ke Ciwidey ataupun sebaliknya Ciwidey tembus Pangalengan. Nah untuk yang sahabat di wilayah Bandung Timur itu bisa kan, kalau pengen knalpotnya brong, nggak mau ada operasi, nggak lewat kota, bisa tuh dari video saya yang sebelumnya itu dari Ciparai lewat Pacet ke Cisanti, lalu tembus ke Nimo, lalu Pangalengan. Bisa juga langsung ke Ciwidey. Nah ini kita sudah memasuki wilayah Ciwidey, wilayah Pangalengan. Aduh, banyakan ngomong jadi nggak jelas ngomongnya. Ini cakep ya Pangalengan, ada Sintu Cileunca. Saya belum pernah review sih Sintu Cileunca. Dulu pernah ya waktu belum ngonten. Nah ini Arum Jeram, jadi dari sini nanti naik, lalu kita nyebrang ke sini. Tuh kan, lihat naik tuh. Yang kanan itu jalan, langsung kita turun lagi. Nggak usah khawatir kalau Arum Jeram di sini karena debit airnya diatur. Jadi nggak akan ada apa, cek Sunda nama, nggak akan ada caa air berlebih karena di sini airnya diatur, di bendungannya tutup bukanya diatur. Itu biasanya paket-paket ya untuk Arum Jeram. Saya kurang tahu sih karena saya kurang suka kalau Arum Jeram, belum pernah nyoba. Bisalah di sini untuk daftar Arum Jeram di warung-warung ini, nanti di bawah ada kalau ingin Arum Jeram bisa tanya-tanya. Atau biasanya kan suka ada paket, kita sekaligus ngecamp, sekaligus kita body rafting, semuanya biasanya suka ada di paket kalau kita wisata kemana gitu. Kalau wisata di sini yang saya sudah review itu Taman Langit, terus Riung Gunung. Nah itu Riung Gunung tadi ke Gambung jalannya, jadi dari Riung Gunung itu lurus, itu bisa tembus ke Ciwidey. Ini hari Minggu jadi cukup lumayan agak ramai jalanan, cukup lumayan agak padat nih. Tapi kalau udah lewat kebun teh sepi lagi ya, jadi ramainya cuman sekitaran sini karena sekitaran sini banyak tempat wisata juga ya sahabat. Nah di sini banyak area glamping ya sahabat, di area Pangalengan ini. Nah ini bisa dilihat di bawah, cakep ya viewnya. Ini danau Situ Cileunca, ini masuknya itu camping. Ini namanya apa, Gaspol Sunrise Lakside Cipanggisikan. Jadi ini yang tadi itu sebelum Cileunca ya, Cileunca maksudnya. Nanti di depan Cileunca kalau nggak salah. Kalau kesini sampai Cukul itu jalanan cakep, viewnya bagus. Viewnya juga bagus sih sampai nanti ke Garut. Cuman ya gitu, dulu kan jalannya kurang ya, masih banyak jalan yang jelek. Tapi masih oke untuk dilewati, nggak parah juga jeleknya. Jadi masih kita bisa pilih-pilih untuk jalannya, nggak full hancur. Nggak tahu sekarang, makanya saya pengen update jalan terbaru ini Pangalengan, karena
Untuk Ciwidey itu udah banyak ya update yang terbaru, saya juga udah ada, itu udah full bagus. Kali saja pengen yang dari lewat Pangalengan, kita coba update terbaru jalanan Pangalengan tembus via Garut Selatan. Lebih tepatnya nanti pas keluar itu berhadapan langsung dengan Pantai Ranca Buaya. Nah ini apa ini, Pamondokan Rumpun Bambu Villa Camping Ground. Jadi memang banyak area camping ya di bawah sebelum nyampe ke Cungkul. Di sini banyak area camping ground. Ini saya di pagi hari sekitar jam 9. Sekitar jam 9-an, semoga cuacanya cerah ya sahabat, karena ini matahari cukup mendukung. Nggak tahu nanti siang apakah tetap bagus atau malah hujan. Semoga aja nggak hujan ya sahabat, jadi saya bisa fullnya enak. Kalau nggak hujan bisa full rekodnya. Untuk Pertamina seperti yang saya bilang di Banjaran itu ada tadi yang resmi, isi aja full, nggak usah khawatir, pasti cukup sampai arah Garut Selatan. Pertamina juga ada ya, tapi kan Pertamina begitulah harganya, agak kurang. Jadi nggak perlu khawatir untuk bahan bakar. Kalau misalkan motornya bore up juga ya paling kita belinya eceran kayak gini Pertamina. Ya itu resiko lah kalau misalkan motornya udah spek bore up. Nah ini sahabat, kita sudah memasuki area perkebunan Cukul di depan nanti. Kalau di sini jalanan bagus ya, dari dulu juga udah bagus. Dari Cukul ini sampai apa itu alun-alun Talegong kalau nggak salah itu juga bagus. Pokoknya yang ke arah Cisewu dulu ya agak jelek, masih banyak tambal-tambal, tapi bisa dipilih-pilih juga. Makanya untuk jalan sekarang gimana nih update terbarunya, nanti buat sahabat yang ingin lewat sini ke Garut Selatan bisa. Kalau Ciwidey pastinya itu bagus jalanannya. Ini banyak yang San Mori juga ya sahabat, karena saya di hari Minggu kebetulan biasanya suka ada yang foto-foto juga. Biasanya ini apa ini, Kedaton Bukit Panyawangan. Nah itu di depan itu Sunrise Point di atas, Sunrise Point Cukul itu yang di atas. Saya belum pernah juga, mungkin nantilah kapan-kapan kita juga review juga yang ada di sini, karena saya juga sudah lama nggak review tempat. Kemarin itu yang terakhir saya review di Geopark Ciletuh di Pulau Kunti. Oh ada yang foto kan. The Pengkolan, warung Pengkolan. Kalau di sini jangan ditanya ya, pemandangannya the best. Ini setelah masuk wilayah Cukul, pemandangannya cakep. Cuman ini agak sedikit mendung ya sahabat, semoga saja kagak hujan. Nah ini perkebunan Cukul, cakep ya sahabat, bisa dilihat ini viewnya. Walaupun ini agak teduh, pokoknya the best.
sama seperti Ciwidey. Cuman kalau dibandingkan Ciwidey dengan Pangalengan itu lebih full bagus Ciwidey. Nah ini apa, longsor, nah bahaya kan. Nah ini kalau ke kanan Sunrise Point Cukul yang tadi di atas. Kalau kita ke kanan, kalau mau ke sini diusahakan pagi-pagi ya. Kalau ingin ngejar sunrise harus agak nyubuh lah kalau ingin ngejar sunrise, karena kan sekitar jam 6 itu naik matahari. Nah di depan Pangalengan, maksudnya di depan Taman Langit. Kalau kita ke kanan ke Taman Langit. Untuk review Taman Langit sudah ada ya sahabat di video saya sebelumnya, bisa dicek. Nanti saya cantumkan linknya di atas, di pojok kanan atas. Nanti ini linknya coba saya cantumkan. Kalau ini ke kanan Taman Langit. Kalau dulu dari pintu masuk ke Taman Langit hancur, nggak tahu kalau sekarang bagus atau enggaknya. Nih di depan ada yang foto nih, ini yang NMAX putih. Nah, bisa dilihat nih, kita coba pis dulu. Nanti kita cek hasilnya. Banyak yang nanya, mungkin yang belum tahu, kalau foto-foto begitu bayar nggak? Sebenarnya gratis. Tapi kalau kita ingin dihilangkan watermarknya, jadi kan pas di foto itu nanti kan dia ada IG-nya, dia dicantumin juga dengan watermarknya. Jadi IG-nya apa itu dicantumin. Nah kalau kita ingin bayar itu biasanya murah sih, cuman 10.000 atau seikhlasnya ya, minimal 10.000. Itu nanti dihilangin watermarknya dan kualitasnya lebih bagus. Nah ini ada lagi, nanti kita spill hasilnya di YouTube. Mungkin kita coba ya spill, atau lihat nanti sajalah, karena ini pasti potret, nggak landscape. Kalau YouTube kan ini landscape. Nah ini perkebunan teh Cukul. Jadi untuk yang foto-foto shot di jalan itu sangat membantu ya. Jadi sambil kita jalan itu ada yang fotoin. Kalau akunnya itu saya juga nggak tahu, yang foto tadi nggak tahu saya akunnya, tapi saya nanti cari saja sendiri. Itu patokannya gampang sih. Kalau kita nemu satu, maksudnya nemu IG-nya satu, nanti hanya banyak temannya, jadi kita bisa ikuti juga. Nanti ada tiap history, di history IG-nya nanti upload daerah Pangalengan atau Cukul atau mana, itu nanti ada di historinya. Jadi kita bisa cek kita sekarang tanggal berapa berangkat, kita ke Pangalengan, kita tinggal cek saja, nanti ada di tiap historinya. Ini wilayah Pangalengan tanggal segini nanti ada ya, sebagai informasi saja. Mungkin untuk sahabat yang belum tahu, kan suka teman-teman juga banyak yang belum tahu, Bang itu di foto kayak gimana itu. Wah ini banyak nih, banyak orang. Kalau banyak orang ini bisa dihilangin, nanti kita coba susul. Takutnya ada lagi di depan biar nggak kehalang. Tapi kalau kita tebus dengan bayar itu bisa dihilangin ya yang lainnya. Jadi kalau kayak tadi banyak orang, nanti kita bisa dihilangin yang lainnya. Wah ini panen ya, lagi metik teh. Di sini nggak ada ya, sampai sana mungkin Photoshop. Oh ini ada nih satu kayaknya. Oh bukan cuman yang nongkrong aja. Nah ini sahdu ya, kesini modal bensin. Bisa foto-foto, video-video di sini, dapat view si cakep ini. Cuman ini langit agak hitam-hitam sedikit, ini yang atas. Semoga saja nggak hujan ya sahabat. Kita coba susul, hati-hati juga, pastikan rem bagus. Pastinya, terutama perjalanan jauh, apalagi kalau kesini kan banyak turunan tanjakan yang curam.
Tapi kalau dibandingin dengan Ciwidey, tanjakan ekstrim itu Ciwidey kebanyakan. Wah, ini ada lagi yang foto nih. Yang mantep nih. Coba nih saya foto lagi itu. Karena dapat duka nggak ya? Soalnya ada yang belakang tadi ini, yang FU masih ada depan foto-foto. Nanti kita spill. Nanti kita coba spill di YouTube. Jadi buat sahabat nih yang pakai motoran, kalau kebetulan hari Minggu berangkatnya, baik Ciwidey atau Pangalengan, itu banyak tuh yang San Mori, yang foto-foto di pinggir jalan kayak tadi. Nah, nanti kita carinya di IG. IG-nya gampang sih. Intinya Photoshop Bandung, nanti juga banyak yang keluar. Photoshop Bandung nanti juga banyak yang keluar. Nanti kalau kita follow satu, nanti kan ada saran teman lainnya. Nah, itu bisa dicek. Nanti ada di historinya tanggal segini, Cukul, Pangalengan atau Ciwidey, nanti ada itu tiap historinya. Biasanya daerah Bandung itu Cukul, Pangalengan maksudnya, Ciwidey, lalu itu apa, Cijapati, itu yang ke arah Garut, Majalaya itu Cijapati, Lembang pastinya ya. Kalau Lembang memang udah dari dulu anak motor enak ke Lembang, tapi sekarang Lembang sudah banyak yang datang, macet. Jadi yang kesini saja ini anak gesek itu tadi. Mungkin nanti ada komen kalau tahu saya, karena ini saya kan tahunya alhamdulillah berkat YouTube pada tahu ini motor saya ini ciri khasnya Firebird ya, yang saya modif depannya GSX Firebird. Jauh ini pasti bagus ya jalanan, cuman memang di sini kalau kebanyakan dulu juga rawan longsor. Dibanding Ciwidey, banyakan di Pangalengan longsornya, jadi bekas-bekas longsor. Jadi sahabat hati-hati kalau kesini, kalau musim hujan itu ya agak ekstra hati-hatilah. Selain licin, kabut pastinya, jalanan, dan itu longsor yang perlu diwaspadai. Semoga aja ini nggak hujannya sahabat, jadi saya bisa update jalanan terbaru untuk Pangalengan langsung tembus ke Garut Selatan, ke Rancabuaya atau ke Santolo, bisa ke Cianjur juga, ke Ciwidey. Nanti kita tunjukkan tiap pertigaan, tiap dua arah nanti saya record biar sahabat paham. Untuk jaringan, kalau kesini saya rekomendasikan Telkomsel, tapi direkomendasikan juga nggak perlu karena nggak susah seperti halnya Ciwidey, itu nggak perlu pakai map, jadi ada papan petunjuk. Jadi intinya kalau dari sini kita patokannya ke Cisewu lalu ke Rancabuaya, jadi itu aja patokannya dulu. Nanti kedepannya lanjut ke Garut Selatan atau ke Cianjur Selatan bisa. Nah, di depan juga ada dua arah kalau nggak salah, ada ya dulu. Kita coba cek, karena saya udah lama nggak kesini, kebanyakan Ciwidey kemarin. Nah, ini ada kan Cisewu Talegong. Nah, kita ke kanan kan Cisewu Pantai Rancabuaya, sudah ada, nggak akan susah, nggak perlu pakai map. Ini ke kanan ke Cisewu Rancabuaya, patokannya itu aja we dulu. Kesananya bisa ngikutin. Hati-hati lawan longsor, pastikan rem, apalagi Matic, sekali lagi itu rem, cek oli, servis, karena bisa dilihat sekitaran kalau mogok. Jangan nangis ya kalau mogok, apalagi kalau soal sendiri. Saya kan ini kebetulan sendiri, pengen jalan-jalan saja sekalian update terbaru, karena saya dulu hobinya jalan-jalan. Ada teman nggak ada teman kita gas saya mah, karena kalau nunggu teman itu tahulah sendirilah. Ayo naik, ayo kita ke pantai, ayo. Pas harinya nggak jadi. Males kan, bad mood. Kalau saya mah jadi syukur, kalau enggak ya gas aja sendiri.
Banyak yang bilang, bang capek nggak? Ya kalau capek sih pasti, tapi kalau kita nikmatinnya ya enak lah. Kayak gini nih, miring santai aja. Memang niatnya jalan-jalan, nggak usah jadi pikiran. Pasti ada capek, tapi kalau udah biasa juga biasa aja sih, nggak terlalu parah gitu. Apalagi kalau jalanan mulus nggak akan ada capek. Yang capek itu jalanan rusak. Kalau jalan mulus, alhamdulillah saya nggak pernah ngerasa pegal-pegal badan, walaupun ini motor sport, nungging depannya, tapi ya cakep. Jalanan bagus ya sahabat, sampai sini pasti bagus dari dulu juga. Hati-hati, takutnya tekor. Cek rem, kampas itu yang utama, karena saya dulu pernah juga rem blong karena kampasnya habis, mungkin karena panas gesekan, blong. Sepi ya jalanan ini, walaupun hari Minggu ini menuju alun-alun Talegong tadi kan sepi jalanan karena nggak serame Ciwidey. Seperti yang saya bilang, itu bagus sih Ciwidey, viewnya lebih cakep, lebih banyak viewnya. Di sini juga bagus, tapi kurang banyak ya view yang bagusnya. Tapi untuk jalan alternatif ini sangat rekomendasi kalau misalkan jalannya mulus, karena kalau kita nanti ngambilnya ke Garut, kalau Ciwidey itu kejauhan kalau kita ke Ciwidey, kalau kita ambilnya ke Garut. Kecuali kalau kita ambilnya ke Cianjur Selatan, itu oke lewat Ciwidey. Tapi kalau misalkan ke Garut Selatan kita lewat Ciwidey, kita belok lagi kiri, itu lumayan, walaupun memang sekitar 1 jam kurang dari pertigaan Sindang Barang. Ini bisa dilihat ya sahabat, cuacanya redup-redup sayu gini. Semoga saja nggak hujan, biar saya full recordnya, dan dipastikan kalau nggak hujan kan aman dari sesuatu yang tidak diinginkan, takutnya longsor. Apalagi kan kalau hujannya besar, takutnya juga kan sekarang sering gempa. Ya berdoa saja ya sahabat, namanya juga di jalan atau di mana itu wajib kita berdoa, karena nggak ada yang tahu. Tapi kan kita selalu menjaga supaya kita berangkat sama pulang itu selamat. Nah ini alun-alun Talegong sepi ya. Dulu mah rame waktu pertama, sekarang udah agak sepi. Biasanya San Mori mungkin sampai sini alun-alun Talegong. Dari sini nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, anak motor balik lagi, biasanya begitu. Kita lurus dari alun-alun Talegong menuju pantai Garut Selatan. Nah kurang lebih jalanan seperti ini ya dari dulu juga. Ini masih bagus walaupun banyak tambal-tambal. Nah bisa dilihat ya sahabat, jadi ini aksesnya masih begini ini, tapi masih baru ya, ini baru masuk. Gak tahu ini ke depannya bagus atau tidaknya. Kalau misalkan sama ya kemungkinan seperti ini juga dulu, jadi masih bisa dilewati kan ya sahabat. Nah ini aksesnya agak tambal-tambal begini. Selawi belok kanan, bisa dilihat ya sahabat. Jalannya aspal tapi banyak tambal-tambal, tapi bisa masih dilewati, nggak bikin pegal-pegal juga, karena masih wajar untuk akses Pangalengan. Nanti nggak tahu di depan apakah sama seperti dulu
karena dulu saya masih jelek dan kameranya dulu kan nggak pakai sekarang. Jadi kamera dulu itu pakai Bipro, jadi gambarnya sedikit nggak enak dilihat. Kalau sekarang alhamdulillah ini saya untuk record pakai GoPro Hero 8. Nah ini masih banyak tambal ya, bergelombang, bisa dilihat jalanannya. Tapi ini cukup ya, lebar, kiri kanan bisa masuk mobil. Nah ini dulu longsor di sini, sekarang enggak ya. Ini bekas longsor, ini bekas longsor dulu sampai ke sini ke jalan. Makanya kalau Ciwidey sama Pangalengan itu banyak yang longsor tuh di Pangalengan. Ini bergelombang ya jalannya, tapi masih oke. Nah di sini ada petunjuk kalau nggak salah di sini. Nanti di depan kita arah ke kanan Ranca Buaya. Nah ini kan ada. Kalau kita lurus itu ke Talegong, Sulaksana, kalau kanan Cisewu, Pantai Ranca Buaya. Jadi dari sini kita belok kanan. Untuk kondisi bisa dilihat sendiri ya sahabat. Untuk warung-warung, jadi cuman beberapa titik saja. Kesini kosong lagi. Makanya diusahakan sih. Oh ini bagus. Oh ini bagus nih sahabat. Ini bagus ya. Ini jalanan bagus nih. Wah ini bagus. Kalau ini full bagus, wah cakep. Ini bagus ya sahabat. Dari pertigaan tadi, ini jalanannya cakep. Awas, hati-hati rawan longsor. Banyak sekali di sini peringatan seperti ini. Beda dengan di Ciwidey, ini ada curug ya. Cuman kecil curugnya. Ada yang foto-foto. Jadi malu. Ini lumayan lah, bagus. Nggak kayak tadi ya. Cakep. Viewnya cakep sih. Cakep. Cuman kalau di sini kan kebun tehnya sangat pendek ya, sampai Cukul tadi. Kalau yang di Ciwidey itu lumayan panjang. Untuk perkebunan teh itu sampai ke perbatasan Ciwidey, Cianjur, itu kebun tehnya kalau yang di Ciwidey. Mungkin ada orang sini sahabat. Nah ini sama, ini kayak dulu masih tambal-tambal, jadi mungkin sampai tadi aspalnya, kesini tambal-tambal lagi, tapi bagus, maksudnya masih bisa dilewati. Bagus lagi. Aduh, pemandangannya cakep. Cakep, nggak akan ada macet-macet daripada ke kota. Sekarang itu yang Cikajang, saya kalau ke Garut itu Cikajang, saya kemarin pas pulang dari Citanggelek, saya kan tembus ke Garut. Wah, jalannya parah sekarang itu Cikajang. Udah jelek, yang gunung gelap. Masih mending di sini Pangalengan. Kalau gunung gelap wah udah parah. Pegel, bikin lama waktu, bikin pegel juga badannya sahabat. Kalau segini ini bagus nih. Ini khas jembatan. Kalau nanti kita udah masuk kawasan selatan, ini khas jembatan kayak gini. Nah tanjakan pun di sini nggak terlalu ekstrim dan nggak terlalu banyak. Jadi nggak, kalau Ciwidey itu kalau kita berangkat banyakannya turunan. Nah untuk yang nanya-nanya suka ada itu kalau motor tua, sebenarnya kalau sehat ya pasti kuat, gak usah khawatir kalau motornya sehat, karena untuk Ciwidey itu banyaknya turunan.
kalau berangkat. Kalau pulang ya pasti tanjakan itu kita lewati tanjakan 1000 setelah pohon jati. Ini juga sama di sini tanjakan, turunan nggak terlalu ekstrim sih, masih sedang-sedang saja menurut saya, masih oke lah. Kalau sekelas Mio boncengan masih oke kalau kesini. Kalau Ciwidey sih 50-50. Mio-nya Mio karbu. Kalau Mio injeksi itu udah pada gede ya tenaganya, dan nggak boros-boros juga kan kalau injeksi. Aduh, enak ya sahabat, enak jalan-jalan begini daripada di rumah mumet. Nah ini sahabat, jadi kondisi jalan masih sama kemungkinan seperti dulu, masih belum ada perbaikan. Jadi kondisinya seperti ini, banyak tambal-tambal tapi nggak parah sih, jadi bisa kita lewati, nggak sampai hancur parah, enggak ya. Nah seperti inilah, bisa dilihat ini kondisi jalannya, bisa dicek sendiri sahabat ya kondisi jalan. Nah ini mobil bisa dilihat nih kayak begitu, masih bisa terlewati lah, oke buat mobil, nggak akan terlalu sakit-sakit badan. Nah ini masih sempit ini di sini, ini pas sekali ini 2 mobil. Oh kayak gini kondisinya sejauh ini, masih cuman tadi saja yang tadi sebentar, yang tadi mulus, mungkin itu ya perbaikannya. Kalau kesini masih sama, mungkin cuman tadi saja perbaikannya. Tahulah nanti kita di depan takutnya ada lagi perbaikan, jadi mulus lagi jalannya di depan, moga saja. Kalau sejauh ini sama seperti begini kondisinya dulu. Lebih sempit ya dari Ciwidey, ini lebih sempit, jadi pas sekali ini buat mobil. Kalau Ciwidey kan sekarang sudah bagus, tambah sudah banyak dilebarin sekarang Ciwidey. Nanti saya juga maulah upload, karena kemarin yang upload terakhir Ciwidey itu lagi perbaikan, tapi memang sudah bagus. Saya nggak upload lagi kemarin pas 2 minggu ke sana setelah lebaran, karena kayak berangkat kan sebelum lebaran kemarin ke Celetuh via Ciwidey. Bisa dicek video saya untuk perjalanan Ciwidey tembus ke Geopark Celetuh atau ke ujung genteng, itu sudah ada videonya, itu yang terbaru. Itu lagi perbaikan dan sekarang sudah full bagus. Nanti juga saya pengen ya dari sini tembus ke Pangandaran. Saya pertama dulu itu 2018 kalau nggak salah, saya pertama itu nyobain tembus ke Pangandaran dari Garut. Nantilah kita coba kapan-kapan, nanti kita masuknya dari Ciwidey atau dari Pangalengan, kita coba tembusin lagi ke Garut. Jadi arahnya dari Santolo, kita ikutin saja ke arah Cijeruk, ke Sancang. Dari Sancang kita labas itu full bibir pantai sampai kita tembus ke Pangandaran. Itu waktu dulu belum ada Madasari ya sahabat. Sekalian juga saya pengen review itu jalanan Madasari. Nah ini bagus lagi, ini bagus nih, ini bagus ya, mungkin kayak dulu juga sih. Nah ini sahabat, kita sudah masukin lagi, ini jalannya mulus. Ini daerah Cisewu ya sahabat. Jadi ini kondisinya sekarang untuk Cisewu update terbarunya ini sudah mulus, benar ya. Jadi katanya memang untuk Cisewu ini sudah ada perbaikan, tapi sayangnya ini pas masuk Cisewu ini bagus. Gak tahu nih ini apakah sampai ke pantai ini tetap bagus, atau memang nanti di depan kita sampai mana ini untuk bagusnya. Jadi untuk update jalanan terbaru ini sangat rekomendasi sekali sih sahabat ya. Jadi untuk jalan-jalan sebelumnya pun itu masih sama seperti kayak dulu, tapi walaupun kayak dulu juga itu masih oke untuk dilewati ya sahabat. Karena tadi juga kan kita sudah lihat
Itu aktual jalannya memang nggak buruk juga ya, nggak hancur juga, tapi itu jalannya cuman tambal-tambal saja. Bisa dilihat tadi untuk mobil yang tadi kita barusan melewati, mobil yang di seberangnya itu bisa dilihat itu jalannya kan masih oke. Untuk dilewati mobil itu masih nggak terasa lah. Kalau untuk jalan-jalan bergelombang itu untuk suspension mobil itu masih oke-oke saja, dan untuk motor pun masih oke. Apalagi untuk motor ya bisa kita lewati, kita pilih-pilih untuk jalan-jalan yang jeleknya. Tapi sejauh ini bagus dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ini daerah Cisewu lumayan agak parah sih dulu, tapi kalau sekarang ini alhamdulillah ya sahabat, ini udah mulus. Semoga aja ini sampai pantai. Kalau sampai pantai udah ini full cakep. Dari Cisewu itu lumayan ya ke pantai itu cukup, masih lumayan agak jauh juga ya. Semoga saja sih ini jalanannya awet juga ya, nggak hancur. Karena kalau dibilang ini jalanan masih akses utama pastinya ya, dan ini banyak rumah juga. Jadi intinya untuk Cisewu ini masih memang pemukiman warga, dan ini semoga jalannya full bagus ya sahabat. Nah, jadi untuk perjalanan sendiri seperti yang saya bilang, ini kurang lebih 2 jaman. Dulu juga walaupun jalannya sebelum bagus seperti ini, waktu Cisewu masih jelek lah, masih tambal-tambal, nggak hancur juga, itu sama sah kurang lebih 1 sampai 2 jaman untuk perjalanan. Maksudnya 2 jam sampai 3 jam, nggak mungkinnya kalau 1 jam. Jadi perjalanan estimasi biasa itu sama seperti kayak dulu, 2 sampai 3 jam. Itu tergantung kita bawa motornya juga. Nah, ini bisa dilihat ya sahabat, aduh cakep sekali ini jalanan. Aduh, nama kalau enak lihat jalanan mulus gini enak nih. Kalau kita tikung-tikung ya tetap hati-hati juga ya sahabat, tetap safety. Jadi untuk mengendarainya lebih safety lagi, hati-hati. Apalagi ini kan masih banyak rumah, takutnya ada yang mendadak nyebrang. Nah, kalau kayak gini dari pertama enak ya sahabat, kalau mulus begini kalau dari pertama. Tapi yang pertama juga seperti yang saya jelaskan, walaupun jalannya seperti dulu itu masih oke. Tadi bisa dilihat lah lebih jelasnya itu di video, jadi nggak hancur banget ya, jadi masih kita bisa lewati. Dan untuk cuaca ini semoga cerah sampai ke pantai, karena takutnya juga hujan ya sahabat. Kalau hujan kan saya nggak bisa rekodnya full. Ini untuk jalanan lebarnya sama seperti kayak dulu, cuman ini lebih mulus dari dulu ya. Semoga aja seperti yang saya bilang, semoga ya, semoga ini sampai pantai. Kalau sampai pantai ini aduh rekomen sekali ke sini. Walaupun ini nggak sampai pantai juga masih oke, karena perjalanan masih sama, membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam buat sahabat yang ingin coba daerah Pangalengan. Karena kan kalau Ciwidey itu udah banyak, kalau ke Pangalengan itu masih sepi ya. Jadi untuk walaupun kalau dibandingkan sekarang memang udah agak ramai nih Ciwidey, malah kemarin kan banyak sekali perubahan, pelebaran, maksudnya pelebaran jalan untuk daerah Ciwidey. Kalau Pangalengan ini masih belum ramai juga ya sahabat ya untuk Pangalengan ini. Tapi kalau sahabat ingin mencobanya boleh saja, ingin reading di Pangalengan. Karena kalau mau tujuannya ke Garut Selatan itu cocoknya lewat Pangalengan, jadi nggak kejauhan. Kalau ke Ciwidey itu nanti kita lumayan agak jauh lah dari ininya. Wah, ini cakep nih sahabat, aduh ini keren sekali ini, aduh ini pemandangannya gila, ini cakep ya, mantap ya Allah, ini ganteng sekali ini ya sahabat. Ini bisa foto-foto dulu nih sahabat, ini aduh cakep. Ini daerah Cisewu ya, ini masih Cisewu, ini cakep gila ini pemandangannya. Bisa lah buat foto-foto dulu kalau mau berhenti, soalnya tadi viewnya dapat, untung ke record ya sahabat. Ini viewnya cakep tadi. Dan untuk jalanan
selain pas untuk mobil, ini bisa dilihat untuk curamnya juga sih, kalau dibandingkan dengan Ciwidey itu nggak terlalu curam, jadi masih di bawah Ciwidey sih untuk yang terjalnya. Tapi sekali lagi kalau Pangalengan itu nggak tahu kenapa ya banyak titik longsornya dibandingkan Ciwidey. Kalau Ciwidey itu sedikit untuk longsor, itu biasanya cuma 1 atau 2. Kalau di Pangalengan itu lebih banyak dari Ciwidey untuk titik longsornya. Ya kalau mau kesini dipastikan sih lebih enak lah kalau musim panas, atau bisa pagi-pagi, karena untuk pagi-pagi sendiri sampai siang itu jarang juga ya hujan. Nah, di depan ada 2 arah, tapi ini yang ke kanan bukan jalur utama ya sahabat, jadi bisa terlihat berbeda sekali. Jadi kita ambil kiri saja, ini ikuti jalur utama, kecuali kalau nanti 2 arahnya suka ada juga papan petunjuk. Jadi untuk sahabat nggak perlu khawatir kalau kesini, nggak perlu pakai map juga. Ini jalannya nggak susah, sama seperti halnya jalannya Ciwidey sampai ke Cidaun, itu juga sama seperti Pangalengan sampai ke Garut Selatan. Itu arahnya tinggal ikuti jalur utama saja ya sahabat, jadi nggak akan susah. Dan untuk misalkan sahabat ingin memakai map, ya disarankan untuk paketnya sendiri itu Telkomsel ya yang bagus, karena untuk Telkomsel itu di segala medan lumayan kepake juga. Untuk daerah-daerah seperti ini untuk Telkomsel itu bagus ya sahabat, kalau misalkan sahabat ingin memakai Google Map. Kalau saran saya sih nggak perlu, karena nggak akan susah. Nah, ini sejauh ini masih bagus ya sahabat, ini jalanan ini masih mulus, ini masih daerah Cisewu juga, masih cakep ini jalanan. Jadi untuk update-nya untuk Cisewu ini benar-benar sudah mulus untuk Cisewu, tapi sebelum Cisewu itu masih kayak dulu, tapi masih oke. Itu juga masih bisa kita lewati karena itu juga tidak hancur, cuman banyak tambal-tambalnya saja. Oh nah ini ya, ini Polsek Cisewu ini di sebelah kanan, berarti ini memang daerah Cisewu ya sahabat. Kita sudah melewati Polsek Cisewu, jadi ini untuk jalanan daerah Cisewu ini sudah bagus ya. Untuk update-nya terbaru, jalan Pangalengan tembus ke Garut Selatan. Nanti di depan itu kalau kita sudah nyampe di pertigaan, kalau kita ke kiri ke Garut Selatan, kalau kita ke kanan itu tembusnya ke Cidaun, ke Cianjur Selatan. Kalau daerah Cisewu ini lumayan ramai ya sahabat, karena ini memang cukup padat juga pemukiman warga kalau di daerah Cisewu. Nanti kita di depan ada lagi yang sepi-sepi. Kalau Ciwidey ya sama juga lah, jalanan sepi, dapat lagi pemukiman warga sepi lagi ya, sama kurang lebih seperti itu. Untuk jalanan juga, untuk suasana perjalanan, cuman untuk view juga sama bagus, tapi kalau dibandingkan itu lebih bagus Ciwidey ya kalau view, karena untuk kebun tehnya juga untuk Ciwidey itu lebih panjang ya dibandingkan Pangalengan. Tapi untuk sahabat yang ingin menjajal Pangalengan boleh dicoba, karena seperti sekali lagi kalau kita ingin ke Garut Selatan itu cocoknya kita ke Pangalengan. Oh ya, ini sampai di sini ya sahabat, ini jalanan aspalnya ini sampai di sini, jadi bener ya itu cuman sampai Cisewu saja. Nah ini sahabat, di depan ada 2 arah, jadi kita ambilnya lurus. Kita ambilnya lurus ke arah Rancabuaya, jangan ke kanan. Kita ambilnya lurus ya sahabat. Bisa dilihat jalanan sama seperti dulu, jadi belum ada perbaikan, tapi masih oke buat dijalanin. Nah ini juga habis touring mungkin yang tadi. Bisa lihat ya jalanan, jadi tambal-tambal mulus, tapi masih oke buat di jalan ya, sekitar 80%-an jalanan masih baik untuk dilewati. Ini malah lebih parah Garut
Cikajang itu lebih parah dari ini. Ini masih oke. Seperti yang saya bilang itu yang Cikajang Gunung Gelap, wah udah parah itu. Kalau ini mah cuman segini, tambal-tambalnya nggak terlalu parah, nggak terlalu bikin badan pegal. Kalau wah ini bagus nih, wah masya Allah ini cakep, bisa dilihat ya ini di untung ke rekor ini. Waduh cakep. Yang Cikajang itu Gunung Gelap ya tetap aja kan itu memang akses utama, mau nggak mau harus dilewati jalan situ. Alternatif bisa jalan ke sini dari Santolo atau ke Ciwidey, tinggal dipilih saja ya. Diusahakan jangan sendirian kalau misalkan menuju malam ya, takutnya bukan tindak kriminal juga ya sahabat, takutnya ada trouble kendaraan kan kalau sendirian malam-malam. Suasana seperti ini kebayang lah sahabat, horor juga, penerangan kurang. Jadi dipastikan sih siang hari, sore. Nah ini tempat air terjunnya, kalau nggak salah ini teh curug apa namanya yang ada di Cisewu ini, masih masuk daerah Cisewu. Nah ini tapi udah sepi ya sekarang. Ini bagus sebenarnya, ini bagus buat berenang di bawah, tapi itu ada tali ya. Bagus ya sahabat. Kita lanjut perjalanan. Kalau nggak salah curug apa itu ya, nanti saya coba cari, lupa lagi namanya. Dulu mah banyak di sana yang renang, tapi sekarang sepi, nggak tahu ada kejadian mungkin karena memang air sungai alami ya, takutnya ada tiba-tiba air bah yang besar. Tapi tadi memang ada garis ya, ada tali yang mungkin memang sekarang nggak boleh renang di sana. Kayak dulu mah kalau di Ciwidey mah Cipandak, itu Cipandak boleh kan ke bawah untuk berenang, foto-foto. Tapi kalau yang tadi itu agak sepi ya, bukan sepi sih, memang nggak ada yang berenang. Kalau di warung-warung nongkrong ini nggak apa-apa. Nanti saya coba cari nama curugnya, curug apa ya, lupa lagi saya. Nah, ini di depan sahabat bisa dilihat, di sini ada jembatannya cukup panjang, dan ini banyak juga warung-warung ya, sepertinya seperti rest area juga ya sahabat. Karena di sini view jembatannya bagus buat foto-foto. Mungkin sahabat bisa istirahat dulu sambil ngopi, sambil foto-foto dulu. Saya kurang tahu juga ini nama jembatannya. Mungkin sahabat yang tahu bisa komen di kolom komentar. Nah, setelah jembatan ini bisa dilihat, ini ekstrim ya, lumayan terjal tanjakannya sahabat. Mungkin ini untuk di kamera nggak terlalu terlihat ya sahabat untuk tanjakannya, tapi setelah jembatan ini cukup panjang sekali ini tanjakannya. Dan ini jalanan sama seperti kayak dulu, jalanan masih tambal-tambal tapi masih oke untuk dilewati. Ini masih bagus, masih 80%, ini masih bagus sama seperti kayak dulu. Untuk jalan ini masih tambal-tambal ya, kecuali tadi untuk jalanan bagus itu full daerah Cisewu. Nah ini mungkin ini juga masih daerah Cisewu ya, atau bukan, karena ini setelah jembatan tadi itu, sebelum jembatan tadi itu kita lewati curug ya, curug apa namanya, nanti saya cari itu curug yang biasanya suka ada yang mandi di sana. Nah ini bisa dilihat ya, ini masih nanjak juga ini, tapi nanjaknya masih landai. Kalau dibilang landai, karena kalau yang curamnya itu pas tadi lewati jembatan itu cukup tinggi, cukup curam, tapi setelah beberapa ratus meter ini memang masih nanjak tapi landai tanjakannya. Dan jalanan masih kayak dulu ya, 80% ini masih bagus untuk dilewati. Pastinya kalau musim hujan kesini cukup ekstrim juga, cukup rawan longsor, terutama bisa dilihat ini kiri kanan tebing, takutnya longsor. Karena seperti saya bilang itu Pangalengan titik longsornya juga sangat banyak ya sahabat.
Nah ini masih banyak ya sahabat, masih lumayan nanjaknya. Nah ini sahabat, di depan ini bagus lagi jalanan. Nah ini bagus lagi, kalau nggak salah di depan kok beda ya? Oh jadi sekarang begini ya, dulu kan pertigaan, ini memang pertigaan ini juga. Jadi dari sini kita ke kanan, jadi udah benar-benar beda ya. Itu ke sana bagus, ke kiri kalau nggak salah ke kiri itu apa ya, lupa lagi. Ini kita beloknya dari beneran ini ke kanan menuju ke Pantai Ranca Buaya, menuju Garut Selatan. Kalau nggak salah ke kiri juga bisa, tapi nggak tahu saya itu aksesnya bagus enggaknya, lupa lagi. Nanti saya cantumkan yang ke kiri itu apa nama daerahnya, lupa lagi. Jadi kita ke kanan ya ambilnya. Jadi ada perbedaan di pertigaan. Yang sebelumnya itu biasa pertigaan, sekarang ada bundaran kayak tadi ya. Tapi jalanan masih sama. Ternyata jalanan bagusnya di bundaran tadi saja. Jalanan ini sama seperti dulu. Ini paling sekitar 10 menitan lagi ke pantai, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tadi kita berangkat jam 9, sekarang jam 11, 2 jam. Cukup cepet juga ya sahabat, 2 jam. Sama dengan Ciwidey ke Cianjur juga samalah 2 jaman, 2 jam sampai 3 jam. Itu perjalanan tergantung kitanya. Kalau kita banyak foto-foto, banyak nongkrong ya pastinya delay. Apalagi kalau banyakan. Kita ambil ke sini ya, jalur utama. Jangan lurus. Ini cuacanya udah agak sedikit gersang karena memang di depan nanti pantai, dan kebetulan ini memang cuacanya juga panas lagi. Tadi kan sempat agak gelap-gelap. Nah ini sudah mulai menuruni ya ke pantai. Jalanan sama kayak dulu, tapi kalau di sini memang tambalannya sedikit, jadi cukup lumayan mulus. Cuman banyak jalan yang gelombang, yang bikin kaget biasanya. Kalau yang nggak tahu, apalagi kalau yang naik mobil itu bikin kaget, bergelombang. Nah ini bisa dilihat jalanannya bagus. Bisa dilihat ya di sebelah kanan itu pantai, sebelah kiri juga. Kalau di kamera nggak tahu terlihat atau enggak. Nah ini kita coba pelan-pelan. Nah itu depan pantai ya sahabat. Aduh cakep sekali ini. Bisa dilihat ini sahabat pantai. Ini pantai Cianjur Selatan. Kalau ini Garut Selatan. Kalau ke sana kita ke Sukabumi. Kalau kita ke kiri ini ke Garut, ke Santolo. Oke, kita lanjut. Jalanan mulus, tambal-tambalnya sedikit. Kalau udah mau masuk pantai ini jalanannya bagus, sama seperti kayak dulu. Kalau jalanan sekitar selatan ini bagus. Dan agak sedikit luas ya. Ini sama aksesnya dengan jalan yang ada di sekitaran Garut Selatan dan Cianjur Selatan.
Jadi nanti di depan itu ada pertigaan utama. Kalau lurus itu langsung ada wisata Pantai Ranca Buaya. Saya juga belum pernah review sih. Nantilah kapan-kapan kita review. Kalau kita ke kiri itu menuju ke Garut, ke Santolo, saya sudah ada videonya. Ke kanan itu juga sudah ada videonya, itu tembus ke Sukabumi atau ke Ciwidey. Sudah adalah videonya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya sahabat, supaya channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih yang sudah support, saya banyak ucapkan terima kasih. Bisa dilihat ya, jalanan cakep, mulus, dan viewnya the best. Ini turunannya cukup lumayan curam. Dan alhamdulillah ini cuaca cerah. Cuacanya alhamdulillah cerah ya sahabat. Jadi saya ini bisa record sampai ke pertigaan. Jadi bisa update terbaru jalan Pangalengan Cisewu tembus ke Ranca Buaya. Sekali lagi, kalau persenan itu masih di 80%, dan perjalanan ke sini membutuhkan waktu 2 sampai 3 jam. Tergantung yang ngejalaninnya. Karena saya tadi jam 9, ini jam 11. Jam 11 lebih 5 menit. Ya mungkin di depan nanti ada sebentar lagi. Hati-hati ya. Ini kosong, takutnya ada yang ngedadak nyebrang. Bahaya juga kan. Nah ini anak takutnya nyebrang. Nah ini ada yang putar arah. Safety, selalu safety. Tuh kan. Aduh, baru juga dibilangin. Ada yang mau nyebrang ternyata. Aduh, dogi ternyata. Aduh, bahaya tuh. Aduh, ada-ada saja. Selalu safety, hargai pengguna jalan lain. Miring-miring ya sewajarnya aja lah. Kalau benar-benar kosong miring, takutnya ya kalau miring-miring nanti jatuh. Kalau cuman kita yang jatuh nggak masalah, ini bawa-bawa orang yang jatuhnya ya, buat apalah, santai aja, miring-miringnya nggak perlu berlebihan. Selalu lihat sikon aja situasi, karena pastilah saya juga nggak bisa memungkiri kalau lihat jalanan mulus, kelok-kelok ya pengennya miring-miring gitu. Nah ini apa ini pantai apa ini? Nggak jelas ya, pantai apa ya? Ini Ranca Buaya, ini Masjid Besar Al Barokah Ranca Buaya. Ini polis, ada polisi, polsek, tapi nggak ada razia ya kalau di sini. Ya udah, ini di depan belok ke kanan, nanti lurus ada pertigaan. Udah nyampe ini, bentar lagi. Sebentar lagi nyampe ya sahabat. Ini udah haredang, udah lembab sekali karena udah mendekati bibir pantai Garut Selatan. Jadi kalau misalkan ingin ke Garut Selatan, daerah Santolo bisa lewat Pangalengan. Tapi kalau ingin cakep, full jalannya mulus, bisa ke Ciwidey, walaupun agak jauh sedikit. Tapi nggak masalah, karena terbayarkan dengan perjalanan yang indah. Kesini juga nggak nyesal juga sih, karena di sini juga bagus. Nah ini pertigaan, aduh kelewat ini. Jadi ke kiri tadi, ke kiri Pamempek. Ini kalau lurus ke Ranca Buaya pantai, ke kanan itu ke Cianjur Selatan, ke Cidaun. Kalau ke kiri ini ke Santolo Ranca Buaya. Ya oke, mungkin sampai di sini informasinya untuk jalan update terbaru Pangalengan tembus ke Garut Selatan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga supaya channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.